yang saya ta'limi, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan Genggong, Nyai Hajah Husnul Hitamina SHMH, dan yang saya hormati segenap para dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan, dan yang sangat saya hormati dosen pengampu mata kuliah yakni Bapak Muhammad Hendra MPDI. Dan sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Reni Sofia, saya mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan, dan saya di sini akan menjelaskan tentang seputar tasawuf. Mungkin tidak secara detail untuk penjelasan dari seputar tasawuf, tapi saya akan menjelaskan sesuai dengan referensi yang saya dapatkan. Mari kita simak baik-baik. Apa itu tasawuf? Tasawuf atau yang bisa juga disebut sebagai sufisme adalah sebuah ilmu untuk mendapatkan jalan dalam penyucian jiwa, penjernihan akhlak serta membangun lahir dan batin yang bertujuan untuk mendapatkan kebahagiaan abadi. Tasawuf pada awal perkembangannya adalah salah satu aliran dalam Islam yang bertujuan untuk menjauhi hal-hal yang bersifat duniawi. Pada akhirnya, aliran ini menghasilkan sebuah aliran atau tradisi mistis dari Islam. Awal kemunculan pemikiran Sufi adalah di Timur Tengah, dan sekarang tradisi Sufi telah menyebar ke seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia. Aliran-aliran di dalam tasawuf atau Sufi kerap dihubungkan dengan aliran Islam seperti Sunni, Syiah, dan banyak kombinasi dari tradisi Timur Tengah lainnya. Sufi sendiri merupakan sebuah konsep dalam agama Islam yang menjelaskan secara rinci mengenai ketenangan batin dan dimensi mistik di dalam agama Islam itu sendiri. Meski begitu, banyak juga para pakar yang memiliki pendapat bahwa Sufi bukanlah bagian dari Islam, melainkan sebuah sistem filosofi yang telah ada sebelum kehadiran agama Islam itu sendiri, namun berkembang sejalan dengan agama Islam. Apa itu akhlak? Akhlak dapat diartikan sebagai tingkah laku dari seseorang yang didasari oleh rasa ingin untuk melakukan sesuatu hal yang baik. Akhlak sendiri berasal dari bahasa Arab yakni khuluq. Khuluq memiliki arti sebagai tingkah laku, perangai, dan juga tabiat. Dan di sini kenapa saya harus menjelaskan tentang akhlak? Karena tasawuf merupakan bagian akhlak. Jadi berkaitan dengan moral manusia. Dan juga kenapa tasawuf ada di aswaja? Karena aswaja ada kaitannya dengan tasawuf, karena aliran aswaja itu dalam bidang tasawuf mengikuti Imam Ghazali dan Abu Junaid al-Baghdadi. Jadi di sini akhlak itu terbagi menjadi dua, yaitu akhlak terpuji dan akhlak tercela. Jadi contohnya untuk akhlak terpuji, mungkin kita sudah bisa membedakan mana akhlak yang terpuji dan mana akhlak yang tercela. Akhlak terpuji yaitu contohnya memberikan sebagian rezeki kepada orang yang membutuhkan atau berperilaku adil. Sedangkan sifat tercela mungkin kufur, riya, nifak, syirik, dan sombong. Nah, seorang dapat dikatakan memiliki akhlak yang baik jika perbuatan baiknya dari orang tersebut dilakukan secara berulang-ulang dan dilakukan baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Tidak dapat dikatakan seorang berakhlak baik jika tingkah laku baiknya hanya pada saat-saat tertentu saja. Persamaan akhlak dan tasawuf. Akhlak dan tasawuf memiliki beberapa persamaan yang saling bersinggungan satu sama lain. Persamaan antara akhlak dan tasawuf ini antara lain sama-sama sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yakni sama-sama mengajarkan untuk berbuat baik kepada seluruh umat manusia. Contohnya tolong menolong dan bagaimana caranya kita berinteraksi sesama manusia. Karena kalau hatinya kita sudah suci atau kita sudah menyucikan diri, kita akan dijauhkan dengan berburuk sangka atau berpikiran secara negatif. Menjaga lingkungan alam agar tetap lestari. Nah, di sini contohnya adalah menjaga kebersihan, karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Saling menyayangi antar umat manusia dan tidak angkuh. Nah, di sini manusia yang memiliki akhlak mulia itu tidak akan pernah bersifat sombong, karena kesombongan bukanlah ajaran yang diteladankan oleh Nabi. Begitu pula dengan tasawuf ala Sufi yang saya jelaskan tadi, karena di dalam aliran Sufi itu sudah tidak lagi memikirkan duniawi atau harta benda, maka di dalam hidup para penganut Sufi pun tidak ada yang rasa sombong dan tinggi hati. Manfaat tasawuf. Manfaat tasawuf dalam bidang kecerdasan emosional itu artinya apabila dapat mengamalkan tasawuf dengan baik, maka
mengendalikan emosionalnya dengan baik pula. Kalau dalam bidang kecerdasan spiritual, tasawuf itu mengingatkan manusia tentang kematian agar umat manusianya itu selalu beribadah, beramal soleh, serta menjauhi perbuatan maksiat dan kejahatan. Kalau dalam bidang agama, itu tasawuf diperlukan untuk mengamalkan Islam secara kafah serta untuk mengembangkan kerukunan hidup beragama dan integrasi sosial. Manfaat dalam bidang etos kerja, tasawuf ini dapat memperkuat etos kerja karena dalam ajaran Islam sendiri, bekerja itu adalah hal yang wajib untuk memenuhi keperluan diri sendiri. Contohnya dalam keluarga, seorang suami itu wajib untuk menafkahi seorang istri ataupun anak-anaknya. Dalam bidang pendidikan, tasawuf merupakan salah satu mata pelajaran yang perlu diajarkan di madrasah dan mata kuliah untuk mengembangkan masyarakat dan bangsa yang bersih, sehat, dan maju. Dalam bidang ilmu pengetahuan, manfaat tasawuf itu adalah untuk mendidik anggotanya masyarakat untuk mengambil keputusan yang bijaksana dan rasional serta mendidik untuk memiliki tanggung jawab yang sosial. Istilah-istilah dalam tasawuf. 1. Fana. Fana itu artinya hilangnya sifat-sifat buruk, yaitu seperti maksiat lahir dan maksiat batin. Bahwa fana itu ialah lenyapnya segala-galanya. Sedangkan itihad itu artinya satu tingkatan dalam tasawuf di mana seseorang sufi telah merasa dirinya itu bersatu dengan Tuhan, yaitu seperti pertukaran peranan antara yang mencintai dan yang dicintai telah menjadi satu, atau tegarnya antara sufi dan Tuhan. Sedangkan bako itu bisa dikatakan kekal, tetap, atau terus hidup. Dan hulul itu seperti Tuhan memiliki tubuh-tubuh manusia tertentu untuk mengambil tempat di dalamnya. Setelah itu sifat-sifat kemanusiaan yang ada di dalam tubuh itu dilenyapkan. Dan sedangkan makomat itu pada istilahnya itu makom atau arti jamak adalah makomat sebagaimana juga ahwal yang dipahami berbeda menurut para sufi, namun semuanya itu sepakat dalam memahami makomat yang berarti kedudukan seseorang berperjalanan spiritual. Ahwal itu adalah seperti hal atau arti jamak adalah suasana atau keadaan yang menyelimuti kalbu yang diciptakan sebagai hak prerogatif dalam hati setiap hambanya. Tidak ada sufi yang mampu merubah keadaan tersebut apabila datang saatnya atau memperhatikannya apabila pergi. Seperti kita tidak akan berburuk sangka, mungkin jika dia kena karmanya, mungkin kita tidak bisa mengatakan oh itu adalah karmanya. Karena kenapa? Karena karma itu adalah hak prerogatif Tuhan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.